Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Sarah? Iya, benar tuh. Baik, Ibu. Perkenalkan ya, saya Siti Nur Afifa. Saya mahasiswi dari Stikes Sukabumi. Ya Ibu, berdasarkan data dari Puskesmas bahwa Ibu mempunyai penyakit hipertensi. Apakah itu benar, Ibu? Iya, benar tuh. Baik. Ibu, tujuan saya ke sini untuk memberikan penyuluhan mengenai apa itu hipertensi. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia tuh. Baik, jika Ibu bersedia. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan menggunakan media lembar balik. Nah, nanti ketika saya menjelaskan, Ibu bisa membacanya. Nah, di sini juga saya membawa leaflet, di mana di akhir nanti saya akan memberikan leaflet tersebut kepada Ibu untuk Ibu membacanya. Nah, ya sebelum kita mulai, saya akan menanyakan sesuatu kepada Ibu. Nah, bagaimana Ibu? Ya, silakan. Baik. Nah, apa yang Ibu ketahui terkait dengan hipertensi? Yang saya ketahui, hipertensi itu adalah penyakit darah tinggi. Ya, benar Ibu. Nah, apa tanda dan gejala dari hipertensi? Tanda dan gejalanya sakit kepala, pusing. Ya, benar ya Bu. Namun dari pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, Ibu belum memahami terkait apa itu hipertensi ya Ibu ya. Nah, untuk itu saya akan menjelaskannya lebih detail kepada Ibu. Nah, seperti kontak yang sudah saya jelaskan tadi di atas, bahwa waktunya ini kurang lebih 15 menit ya Bu. Nah, kita mulai saja ya. Baik Ibu, nah ini ada di sini pengertian dari hipertensi. Hipertensi atau yang biasa disebut dengan darah tinggi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah seseorang meningkat dalam waktu yang lama di atas nilai normal tekanan darah. Nah, tekanan darah normal yaitu 120/80 mmHg atau keadaan di mana tekanan darah seseorang melebihi 140/90 mmHg. Nah, jadi yang dikatakan hipertensi ini yaitu melebihi dari 140/90 mmHg. Nah, kemudian ada penyebab hipertensi. Nah, penyebab hipertensinya itu yaitu 1, stres. Nah, jadi ketika Ibu stres, maka hipertensi ini akan datang. Jadi Ibu tidak boleh banyak stres ya. Dan jika ada masalah juga, Ibu harus bercerita kepada keluarga Ibu atau orang yang Ibu percayai. Yang kedua ada obesitas. Obesitas ini adalah kelebihan berat badan. Nah, tidak boleh. Nah, ini jadi salah satu faktor penyebabnya. Nah, kemudian juga ada banyak mengonsumsi makanan yang mengandung garam. Nah, ya, kemudian ada merokok. Jadi merokok juga ada salah satu penyebab dari hipertensi. Kemudian ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya itu yaitu sakit kepala, kemudian mudah lelah, mata berkunang-kunang, kemudian tengkus rasa pegal, dan mudah marah. Nah, itu semua adalah tanda dan gejalanya. Kemudian ada juga, ada apabila hipertensi Ibu parah, kemudian tidak segera diobati, maka nantinya akan terjadi terkena penyakit jantung, kemudian gagal ginjal, dan stroke. Nah, makanya
jika nanti hipertensi ibu menambah parah dan tidak bisa lagi ditangani di rumah, ibu harus segera ke pelayanan kesehatan, mau itu puskesmas, rumah sakit, atau klinik juga bisa ya ibu. Nah ibu, kemudian ada pencegahan hipertensi. Nah pencegahannya itu yaitu ada olahraga secara teratur. Olahraganya itu bisa jogging, senam, kemudian lari santai kayak gitu ya ibu. Kemudian ada mengurangi konsumsi garam. Nah kemudian juga ada relaksasi. Nah relaksasi yang mudah ini ada relaksasi nafas dalam, yaitu tarik nafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut. Nah, seperti itu. Nah kemudian juga ada pemeriksaan tekanan darah secara teratur. Nah ibu juga harus sering-sering memeriksakan darah ibu ke pelayanan kesehatan. Kemudian hindari stres, jadi ya jangan banyak pikiran ya, supaya tidak stres. Kemudian tidak merokok. Nah, ada juga perawatan di rumah. Perawatan di rumah yaitu kurangi konsumsi garam hanya 5 mg per hari. Nah, jadi ibu hanya boleh mengkonsumsi garam tidak lebih dari 5 mg per hari. Nah, ada juga jika sedang sakit kepala, ibu dapat melakukan teknik relaksasi napas dalam. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, manfaat itu untuk mengurangi nyeri yang ibu rasakan, kemudian menciptakan suasana rumah yang tenang dan nyaman. Nah, jadi ketika ibu sedang hipertensi, maka di rumah ini jangan ada kegaduhan, harus tenang, harus nyaman juga buat ibunya, ibu. Nah, kemudian ada juga pengobatan tradisional. Caranya itu yaitu meminum air mentimun. Nah, di sini ada caranya yaitu ambillah mentimun 300 gram, kira-kira 2 buah mentimun ukuran sedang, lalu cuci hingga bersih, kemudian diparut dan diperas, kemudian disaring sehingga didapatkan air mentimun tersebut. Air ini dapat diminum 2-3 kali sehari. Nah, itu semua perawatan di rumah ibu. Apakah saya terlalu cepat menjelaskannya? Tidak. Sampai sini paham ibu? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya ibu. Nah, di sini juga rujuk ke pelayanan kesehatan bila hipertensi sudah tidak dapat ditangani lagi di rumah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya ibu, sakit kepala yang hebat, pusing, mata berkunang-kunang, tengguk terasa berat, dan kondisi bertambah parah. Jadi ibu jika ada dari salah satu ini harus cepat-cepat ke rumah sakit. Ibu jangan membiarkannya di rumah ya. Nah, yang terakhir ada makanan yang boleh dan makanan yang harus dihindari oleh penderita hipertensi. Nah, makanan yang boleh dimakannya yaitu ada sayur-sayuran hijau kecuali daun singkong dan daun melinjo dan melinjonya. Kemudian buah-buahan kecuali buah durian, ikan laut yang tidak asin. Nah, telur. Namun untuk telur ini dikonsumsi maksimal 2 butir dalam 1 minggu. Itu pun hanya putih telurnya saja. Daging ayam kecuali kulit, jeroan, dan otak karena itu banyak mengandung lemak. Nah, itu makanan yang boleh dimakan oleh penderita hipertensi. Sekarang ada makanan yang harus dihindari, yaitu makanan yang diawetkan seperti makanan kaleng, mie instan, dan minuman kaleng. Nah, daging merah segar seperti hati ayam, sosis sapi, dan daging kambing. Kemudian makanan berlemak dan bersantan tinggi, serta makanan yang terlalu asin. Nah, itu semua makanan yang harus dihindari. Nah, ibu, alhamdulillah ya ibu, penyuluhan kesehatannya sudah selesai.
Nah, sampai sini apakah penjelasan saya terlalu cepat, Ibu? Tidak, Tidak. Alhamdulillah. Jika tidak, apakah eh, Ibu sudah paham? insya Allah paham. Insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Nah, baik Ibu, untuk sekarang sesi tanya jawab ya Ibu. Nah, boleh Ibu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Tidak, baik. Jika tidak, saya yang ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana? ya silakan. Baik, coba Ibu ulangi apa itu hipertensi. Yang tadi saya sudah simak ya Bu, bahwa hipertensi itu adalah darah tinggi, di mana tekanan darahnya itu lebih dari 140/90 mmHg. Ya, betul sekali ya Ibu. Nah, kemudian sekarang coba Ibu sebutkan 3 tanda dan gejala hipertensi. Tanda dan gejala hipertensi itu sakit kepala, terus mudah lelah, terus mata berkunang-kunang. Ya, benar sekali ya Ibu. Alhamdulillah Ibu sudah memahami terkait dengan apa yang tadi sudah dijelaskan. Baik Ibu, dikarenakan pengolahannya sudah selesai, kemudian Ibu juga alhamdulillah sudah memahaminya. Nah, besok saya akan kesini lagi pada pukul 10 pagi untuk mendemonstrasikan perawatan menggunakan mentimun tadi ya Ibu. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit, tempatnya di sini lagi. Bagaimana Ibu? Ya, silakan. Baik. Oh ya Ibu, seperti janji saya di awal ya, saya akan memberikan leaflet. Nah, Ibu ini silahkan diterima leafletnya untuk Ibu dibaca-baca ya. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Untuk itu saya pamit ya Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.